missionnya rame-rame satu dalam merumusnya itu. Saya nyalain Kan video kemarin- antum ini. Apa? Nyalain video antum tadi. Di YouTube. Itu Pak. Ternyata kita ada di YouTube. Ngomong gini ada di Oh, iya? YouTube. Iya. Enggak, makanya aku Siapa yang memvideokan ini? nggak tahu heran Wow. saya. Sepertinya ada mas-mas OB di sini. Iya. CCTV Iseng. mungkin ya, CCTV ya. Iseng. Lucu loh kalau di CCTV di situ. Ada ya lucu Ya, bagus ya. CCTV ya. Modelnya konsepnya gitu ya. Iya, tapi kelihatan dari atas, umbun-umbun terus nih. Dari atas. Tapi kan kemarin memang kita ngobrolnya tentang fatherless ya kemarin ya, tentang kehilangan Oh iya, ayah, sosok ayah. sempat kita ngobrol soal itu. Iya, memang di Indonesia kan kehilangan sosok ayah kan tuh lagi Rame ya? pembahasan lagi rame. Tapi kan waktu itu kita sempat ngobrol kalimat dari Antum juga, Mas ada yang lebih bahaya dari fatherless yaitu Yeah. motherless Yes. alias kita dewasa atau bertumbuh tanpa sosok ibu. Yeah. Ini yang lebih berbahaya gitu. Karena sempat disampaikan juga kemarin bahwa ibu ya jadi madrasah pertama. Ya. Madrasah pertama seorang anak gitu. Bisa sampai segitunya, itu gimana Tat? Iya. Iya wanita. Kenapa itu menjadi lebih berbahaya? Kalimatnya kurang pas ya, kurang enak kayaknya. Ya lebih destruktif. Lebih destruktif ya. Nah, ya karena memang perempuan itu kalau dalam Islam punya posisi penting Mas Mirza. Punya posisi penting. Dia punya Pertama posisi di madrasah itu pendidik ya artinya. pendidik. Ya makanya kenapa kemarin saya bilang Nabi Ibrahim meskipun jauh dari Nabi Ismail, Iya. tapi Nabi Ismail ketika bapaknya pulang dan langsung tiba-tiba requestnya adalah kamu tak sembelih ya, oke. Nggak yang bilang lu siapa? Iya. Tahu-tahu kayak gini. Kalau anak sekarang itu pasti, nggak ngasih makan gua segede ini terus tahu-tahu pulang minta motong orang gitu. Ya, beda. Karena apa? Karena ada ibu yang luar biasa di situ, yang berhasil menanamkan kepada si anak bagaimana sosok bapaknya. Iya. Nah pendidikan para istri ini kan yang harusnya lebih diperhatikan. Iya. Ya, bukan berarti perempuan itu kok kayaknya saya ini tugasnya banyak sekali ya sebagai perempuan. Iya, memang karena perempuan sekarang disibukkan oleh orang-orang barat. Dibuatkan impian-impian wanita ideal. Sehingga wanita-wanita muslim itu ngeblur dari tujuan aslinya. Oh, bukan itu bagus. Maksudnya ada banyak hal pendidikan dari dunia barat yang untuk perempuan jadi lebih maju lagi, lebih berpikir lebih jauh lagi. Oke, pertanyaannya maju itu apa indikatornya? Indikatornya mungkin bisa lebih bekerja, mungkin memiliki skill-skill atau keterampilan-keterampilan yang bisa dilakukan oleh perempuan. Beda nggak Sehingga sama perempuan bekerja? sama, Memiliki skill? Sama. Beda dong. Memiliki skill, keterampilan maksudnya iya. Karena orang punya keterampilan belum tentu dia akan bekerja. Oh iya betul. Iya kan? Iya. Nah, tidak salah karena bekerja pun untuk perempuan mubah. Tapi seiringnya waktu berjalan karena tadi hegemoni barat yang luar biasa, akhirnya perempuan itu maaf ya. Lupa Mas atau sering khilaf. Iya. Dia nggak ngerti mana yang wajib dan mana yang cuman mubah, boleh. Oke, iya. Akhirnya yang mubah ini dibela mati-matian, Mas. Ketimbang yang wajib. Saya tidak menyalahkan. Kalau ada yang bisa menjalankan dua-duanya, saya acungi juga Bagus jempol. banget berarti. Bagus banget. Tapi berapa banyak wanita yang akhirnya mengeluh dan justru menyalahkan yang wajibnya daripada yang Jadi mubahnya. malah terjebak di tadi ya, mubahnya ya. Oh iya dong. Artinya berarti awalnya harus emang tahu dari hukumnya dulu dong, dari syariatnya dulu. Betul. Makanya supaya tidak jatuh menyalahkan, malah jadi dia menyalahkan yang wajibnya. Kewajiban dia misalnya kan ngurus anak nih. Iya. Ngurus rumah tangga, Iya. kemudian menyiapkan menservis terbaik buat kepala rumah tangganya. Untuk suami Wah, ya? itu kan feodal, itu kan perempuan zaman dulu. Iya. Semua wanita besar itu di situ kerjaannya. Antum mau sebutin namanya siapa? Perempuan hebat tuh, ibunya Khadijah di situ. Beliau berkarir sebelum menikah. Oke. Sebelum menikah, beliau silakan. Silakan ya. Kalau antum bisa merasa menjalankan dua-duanya tanpa mengeluh, oh silakan. Iya betul, tapi kan emang wanita zaman sekarang, misal apalagi dengan hidup yang serba modern ini gitu loh. Kalau menjadi wanita terus, udah wanita, menjadi ibu rumah tangga aja tuh kurang gitu loh, Tat. Kurang aktualisasi dirinya kurang dibandingkan teman-temannya yang sudah
bisa bekerja di kantor, punya karir yang bagus, kayak gitu. Jadi artinya hanya menjadi mengurus rumah dan anak itu kurang gitu. Akan lebih bagus lagi ketika memang bisa bekerja. Iya. Tapi gini ya, saya mau garis bawahi dulu. Memang ada pekerjaan-pekerjaan membutuhkan wanita. Tapi itu bukan pekerjaan yang dalam bentuk, artinya bukan dalam persoalan yang benar-benar mengejar karir, enggak. Pekerjaan itu nggak harus dengan nggak uang. karir, nggak tetap ada gaji. Tapi memang pekerjaan itu pekerjaan itu butuh wanita, bukan wanita itu butuh pekerjaan. Oh iya. Pekerjaan itu butuh wanita. Contohnya iya. misalnya bidan, Oh iya. tenaga medis kesehatan, Yes. pengabdian misalnya guru, ya. ya kan. Kemudian yang lainnya sifatnya pengabdian, bukan yang karir yang you bisa pilih. Tapi memang pekerjaan ini butuh para perempuan ini. Nah di sini kan tidak semua perempuan bisa masuk di situ kan. Memang punya kemampuan khusus. Betul. Nah, hebatlah di situ. Oh gitu. Di pekerjaannya memang membutuhkan memang wanita. Butuh perempuan ya. Iya. Kalau yang lain opsional. Selama tidak mengeluh tadi. Iya. Saya tidak mengatakan wanita tidak boleh bekerja. Oh, tidak boleh, di agama kita mubah kok, boleh. Apalagi misalnya keuangan suami lagi kurang bagus. Saya niatnya mau bantu, boleh. Nah, kan bisa gitu tuh. Boleh. Itu dianjurkan. Dulu Sayyidatuna Fatimah juga bantuin Sayyidina Ali bekerja buat memenuhi kebutuhan. Tapi tidak terus menjadikan pekerjaan itu maaf gitu. Menjadi tolak ukur. Bahwa saya menghidupi keluarga ini juga, saya yang begini, menjadi superior. Iya. Menjadi inferior ya, menjadi superior lah, menjadi seolah-olah gitu. Bahwa supremasi gitu. Artinya di keluarga si ibu atau si wanita ini merasa bahwa dia harus mencari uang untuk menghidupi anaknya, misal, atau rumah, atau membantu si suami gitu. Dan itu membenarkan hal itu ya. Tidak ada masalah kalau membantu ya. Tapi harus didudukkan posisinya sebagai membantu. Karena gini mas, ketika perempuan... yang menjadi masalah itu kan ketika terlalu berkarir, akhirnya anaknya yang kurang terdidik. Bukan gitu. Awalnya gini, karena tadi fokus berkarir, menjadikan dia inferior, menjadikan dia superior. Ketika superior, dia menganggap apa coba? Apa tuh? Akhirnya dia menganggap bahwa apa-apa di keluarganya itu membutuhkan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya apa yang terjadi? Suaminya enggak, itu tidak langsung loh ya. Sikap seperti itu tidak akan langsung, tapi itu membuat suaminya tunduk dengan dia. Tanpa disadari. Akhirnya inilah yang menjadikan nanti nih para laki-laki jadi pemalas. Nggak tahu positioningnya lagi. Karena ngelihat para perempuan-perempuannya udah nggak butuh mereka. Nah, itu sebenarnya bahaya nggak sih kalau di keluarga si istri itu pendapatannya lebih besar dari suami? Nggak bahaya. Yang bahaya tuh kalau ada sifat superior tadi loh. Merasa keluarga itu bergantungnya ke dia. Ingat, Ibunda Khadijah tuh lebih kaya loh dari Nabi Muhammad SAW. Iya benar. Tapi tidak ada sifat superior. Beliau sangat rendah. Beliau tahu bagaimana menempatkan seorang suami. Beliau menyerahkan hartanya ke suaminya. Silakan kamu yang ngatur, saya yang menikmati berapapun yang kamu kasih. Itu makanya saya bilang bukan salah di pekerjaan, tapi ketika Anda terlalu menikmati kadang-kadang terus terjadilah cekcok, hilang itu cara Anda menyikapinya karena terlalu akhir Anda sudah merasa bahwa keluarga itu bergantung ke Anda bukan ke itu menjadikan suami hilang loh. Anda nggak sadar hilang koamnya. Jadi si suami juga merasa kayak ini sudah aman. Gitu ya? Gaji istriku udah cukup. Ngapain aku harus kerja keras? Akhirnya yaudah deh tak ngurus rumah. Jadi maaf ya, suami-suami yang seneng dolan, seneng main, temu temennya karena keadaan finansial sudah terbantu oleh istrinya mati-matian tiap malam ngerjain tugas, bikin ini, besok harus meeting ke sana kemari. Suaminya ngapain? Nelpon temennya. Karena tadi ini, jadi berarti sama ya kalau si wanita itu terlalu fokus dengan hal yang hukumnya mubah. Nah, si suami terlalu fokus sama hal yang mubah juga. Ya kan, makanya nggak gitu. Kan salah akhirnya. Harusnya kan dia wajib untuk bekerja adalah wajib. Akhirnya jadi mubah, fokus di situ. Cari nafkah yang wajib. Iya, cari nafkahnya. Cari nafkah wajib. Iya, sama-sama
terjebak di hal mubah itu. Mubah. Nah, dan ini kan harus disadari. Kadang-kadang kita nggak sadar. Tapi tahunya gimana dong dari satu keluarga bahwa kita harus kembali ke jalan yang benar gitu. Kalau udah seperti ini. Ya kita lihat contoh keluarga terbaik ya contoh Rasulullah SAW dengan keluarganya. Ada diskus, ada komunikasi yang terjalin, obrolan. Penting untuk mendudukkan kembali bahwa kita harus satu sama lain harus kenal, harus tahu agama. Perempuan tuh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki biar gimana pun kamu aktualisasinya setinggi apapun, entah kamu akademiknya bagus, seorang peneliti yang tadi di pekerjaan yang membutuhkan wanita, tetap saja kamu di rumah itu adalah seorang makmum dari seorang qawam. Dan para laki-laki tidak boleh hilang itunya. Dengan cara apa? Tetap menafkahi, tetap fokus pada yang wajib, sekalipun mungkin jumlahnya dari segi kuantitas tidak lebih banyak dari istri. Atau dari segi misalnya, kayaknya istri saya enggak. Dan jangan sampai istri itu merasa tidak butuh suami. Jangan sampai kelihatan banget. Tuh ya kalau bahaya dong. Jadi suami akan menggampangkan. Jadi kita sebagai pria juga harus bagaimana cara membuat si istri ini selalu butuh kita. Dependent. Iya, jangan sampai independen banget gitu. Jangan sampai independen. Iya. Nah, tadi yang kemarin kita bahas kan perempuan. Itu kenapa kalau zaman sekarang kalau banyak wanita yang pengen independen, aku bisa sendiri, nggak ada suami pun sebenarnya nggak apa-apa juga. Gitu. Karena dia khawatir dia akan berpisah dengan suaminya. Dia kan wanita itu selalu berpikir jauh, Mas. Berangan-angan tadi loh. Ya, wanita selalu begitu. Kalau laki-laki kan strict ya. Hari ini apa yang bisa dikerjain hari ini. Impian ya dirangkai aja gitu, nggak jadi fokus ya. Tapi punya impian. Tapi kalau laki-laki itu cenderung step by step. Iya, kalau laki-laki kan egonya tinggi, tapi sebenarnya nggak memikirkan diri sendiri. Cuak. Tapi kalau nggak begitu, tetap perempuan perempuan dan laki-laki itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini kita tidak nanti kita terjebak pada toxic masculinity. Masculinity terjebak pada patriarki. Enggak, patriarki. Enggak ada itu. Itu istilah orang-orang sekarang yang mencoba ingin merusak tatanan tadi. Jadi sebetulnya itu kan tatanan dalam Islam ya. Bahwa memang perempuan tuh seberapapun, laisa dzakaru kal unsa, laki-laki dan perempuan tuh Allah ciptakan tetap berbeda. Jadi nggak usah menuntut kesetaraan. Itu udah salah ya. Jadi tetap kembali ke fitrahnya. Tapi menyadari betul bahwa Islam itu juga tidak membatasi hak-hak perempuan untuk melakukan aktualitas. Seperti menjadi ibu yang bermanfaat untuk umat. Ya kan banyak peneliti-peneliti zaman Islam dulu ya. Maryam al-Astrolabi, penemu astrolog dulu kan. Dia kan seorang perempuan. Terus kemudian banyak perempuan-perempuan yang perang. Yang bahkan perang loh ya. Jihad. Iya. Ada tameng, iya boleh dong. Tameng hidupnya Nabi itu yang waktu perang waktu perang Uhud itu perempuan yang melindungi Nabi pakai tameng. Iya, pemanah juga ada banyak. Dan para perempuan-perempuan yang pekerjaannya tuh tadi saya bilang bukan wanita yang butuh pekerjaan. Tapi pekerjaan-pekerjaan ini butuh wanita. Ada yang jadi tim medis kan? Waktu perang itu ada yang jadi tim medis, ada yang jadi, bahkan ada yang turun ke lapangan tuh ada yang pemanah, yang mereka punya skill tadi. Islam tidak membatasi itu. Pada saat panggilan itu adalah panggilan yang membutuhkan mereka. Gitu loh. Tapi kalau kalau sudah ada orang yang mendewa-dewakan itu, loh ini loh kalau saya nggak kerjanya begini, keluarga ini makan dari siapa? Sudah. Tuhan tinggal nunggu hancur itu. Udah sampai kalimat atau perasaan kayak gitu. Iya. Itu dari mana sih maksudnya dibentuk pemikiran yang seperti itu akhirnya terjadi sampai saat ini? Karena keinginan independen. Keinginan independen itu loh. Jadi dari barat. Bacaan, media, contoh media paling paling dekat ada figur yang kemudian ini loh cerai sama suaminya tetap bisa. Kenapa? Karena untung dia kerja. Coba kalau dia nggak kerja. Emang kalau dia nggak kerja, dia nggak dapet duit. Gitu loh maksud saya. Gini, kan ada ya yang kemarin cerai dia nggak bekerja kan bisnis misalnya. Atau dia nggak bisnis misalnya, dapat suami yang ternyata bisa menghidupi dia. Bukan mekanisme rezeki itu bukan seperti itu. Mekanisme rezeki itu bukan yang kemudian kalau saya melakukan A saya pasti dapat B. Enggak begitu. Ada yang lebih penting daripada rezeki. Maksudnya rezeki duit itu. Apa itu? Masuk surga. Karena
pintu surga wanita salah satunya berbakti kepada suami ya. Paling mudah. Ya. Kan gini loh, kita ini kan dibikin sulit sama barat. Lo ya toh, jalan masuk surga kan gampang. Taatlah sama suami udah itu tok, pintu surganya milih. Allah, tapi kita dibikin sulit sama barat. Karena dibikin sulit itu wanitanya, pemikiran wanitanya. Iya kan 3F, food, fun, fashion. Perempuan kan diserang di situ. Ya jelasin dulu dong. Ya dikasih food. Mereka kan berpikir instan aja lah. Ya walaupun ini itu maksudnya makanan haram? Ya bisa makanan haram, bisa budaya kuliner. Budaya kuliner itu pasti gini. Ya sekali 2 kali lah bikinin masakan buat suami. Tapi saya nggak bisa masak, Ustaz. Bikin Indomie. Malah bikin telur deh gitu. Iya, apalah yang gampang. Bilang sama suami, mau nggak tak masakin ini? Aku cuman bisanya ini. Saya yakin kalau suami ada orang baik, antusias dia. Mau dong, bikinan mie kamu enak. Kan cuman mie. Seberapa penting memasakkan untuk suami? Penting, sampai segitunya? Penting. Dalam kitab Nurul Absor, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah satu ketika kan dimarah. Pernah ya, ini banyak perbedaan di kalangan ulama cerita ini, tapi ada kitabnya memang, ada pembahasannya. Kitab Nurul Absor karya Asal Banji Al-Mislih itu pernah menulis ulama Mesir. Dia mengatakan begini, Umar itu pernah satu ketika ya namanya rumah tangga ya cekcok sama istri, ya beda argumen lah. Ada satu rakyatnya datang tuh mau cerita, dia habis cekcok juga sama istrinya. Lah mau cerita ke Umar kondisinya sama ternyata. Lah buat apa saya ceritakan? Akhirnya didatangi sama Umar. Ya saudaraku, kenapa tadi datang ke saya kok langsung pulang nggak jadi? Apa kamu punya hajat? Iya, tadinya saya mau cerita. Saya punya keluhan sama istri. Nah ternyata kok sama jenengan. Ternyata dimarahin juga sama istrinya. Ini lagi berantem juga. Lah terus untuk apa saya cerita sama orang yang nasibnya sama? Nah maka jawaban Sayyidina Umar gampang, sabar. Isbir. Sabar. Ya ikhwah, sabar. Kata Umar. Terus dia tanya, kenapa kamu bisa sabar sama istrimu? Nah ini jawabannya, karena ada 4 hal. Tobakhoh, bito'amah, wa khubasah, lihubsi, wa ghusana lisaubi, marado'ah liwaladini. Apa itu? Yang pertama karena dia, istriku itu, yang memasakkan makanan untuk saya. Poin tuh ya? Iya. Mantas ya, masak apapun. Apapun. Mau Indomie juga nggak masalah. Nggak masalah. Paling nggak seminggu sekali lah. Sesibuk-sibukmu, bikinlah sesuatu untuk suami. Jangan pesan ojol terus. Pinjol. Ojol. Serem banget. Ya, pinjol. Ojol. Ojol ya. Jangan ojol terus. Sekali-kali lah. Sederhana, meski telur orek pakai kecap. Di rumah tuh kayaknya pesan ojol terus. Ya sekali-kali lah. Nanti antum rasain. Beda ada mawadah di situ. Ada kasih sayang. Mau dimasakin apa? Tapi aku cuma bisa masak ini sama ini. Tapi suami yang paham nih, membesarkan hati istri. Loh, Nduk, tak kasih tahu ya. Nggak ada telur di luar sana yang lebih enak selain telur ceplok buatan. Nah, itu masuk tuh dalam kegiatan suami istri itu ya. Nah, komunikasi. Gede. Nah, itu saya bilang sebetulnya ini masalah bagaimana kita memperlakukan pasangan. Dek, nggak ada loh, Dek. Air rebus yang rebusannya tuh sempurna kecuali rebusan. Ya? Lu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya. Boleh kok sama istri, boleh begitu. Pahala juga kok gitu. Pahala. Kopinya Dek, ini kalau nggak rebusan air, bikin kopi. Ekstraknya nggak keluar ini. Ini nggak sempurna nih. Dek, ini bodinya tebel gara-gara kamu yang bikin. Nah, beda. Bikin minimal saya katakan itu minimal ya, seminggu. Pupuk cinta itu. Karena cinta dipupuk dari sebuah hal teknis masakan aja ya. Kecil lah itu Umar mengatakan. Sayyidina Umar itu orang yang menguasai wilayah yang orang hormat setan takut. Sama istri kenapa nggak cerai? Jawabannya sederhana. Kan istrinya berisik nih, kenapa nggak mau ceraikan? Perempuan banyak yang mau sama khalifah. Jawaban dia yang kedua, karena dia menyiapkan makanan sampai di meja makan saya. Sampai dia tinggal makan. Jadi saya nggak mikir, lihat makanan tuh. Bikin dan menyajikan. Bayangin, kita suruh bikin mie sendiri aja, males kan? Kadang-kadang mager. Ke burjo mendingan. Kan gitu kan. Tapi tiba-tiba istri bikinin dah tinggal kita makan. Itu nikmat luar biasa. Nggak kerja keras kita. Kemudian apa yang kedua? Yang ketiga kata Umar, dia mencuci baju kotor saya.
Oh, bisa tuh, cuma nyuci doang. Lu ada kecintaan di situ. Dia ngelihat nih sekali-kali. Ya walaupun dulu belum ada mesin cuci. Sekali-kali sekarang kadang-kadang pakailah mesin cuci. Kita jadi ngelihat tuh istri pas jemur. Tapi kan juga pakai mesin cuci juga nggak gampang kok. Masih mesin cuci belum jemurin. Ya. Kalau ngelihat istriku juga jemurin tapi aku nggak ikut. Ya, tapi ada kasih sayang nggak di situ? Ya pasti. Nah, ya kayak antum ngerasa malam-malam jam 12 jemurin. Maksudnya gini, antum ngelihat itu kan ketika ngelihat itu seneng kan pakai pakaian itu. Itu kan kayak ini hasil kerja keras istriku nih. Ya aku seneng tuh lebih kayak gini misal ini jam 11:30 misal aku udah ngantuk mager lagi nonton kan jemurin dan aku kayak mau ikut nggak usah udah kamu aku aja kayak gitu sih. Nah kayak, itu loh. Ya udahlah asik. Tapi itu yang memupuk cinta. Iya. Nah kemudian apa? Bisa yang gitu terakhir dia yang merawat anak-anak saya. Gara-gara empat hal itu, Umar itu sabar dengan kerasnya istri. Dengan ya istri perempuannya, terutama para perempuan kan moodnya kan swing ya. Sering kadang-kadang tahu-tahu itu karena mereka di rumah asli. Pokoknya hal-hal itu ya. Berat itu bikin ibu rumah tangga itu juga nggak semudah. Oh berat banget mas. Apa yang ngurus rumah, ngurus anak gampang. Yang susah tuh jadi wanita karir. Kebalik ya? Jadi wanita karir itu gampang. Gampang bung, tiap jam 12 bisa kopi-kopi cantik kok. Bisa ngopi-ngopi cantik setiap istirahat jam 12 siang. Kan? Terus ketemu kolega terus. Kadang-kadang kalau bisnisnya yang sifatnya kenceng nih, pergerakannya bisa kemana-mana kan, bisa ganti-ganti suasana. Ibu rumah tangga, anaknya, yang satu gini. Belum nanti beresin rumah yang berantakan. Nungguin suaminya pulang, kangen. Masalah rumah tuh ada masalah rumah internal sama eksternal tuh tetangga juga ada masalah juga ya. Mertua. Itu bayangin kalau misal gini ya, gajinya berapa ya? Jadi rumah tangga. Itu kalau digaji mungkin semua orang pengen tuh jadi berumah tangga tuh. Nah makanya Imam Syafi'i itu kalau pendapatnya Imam Syafi'i itu sebetulnya perempuan tuh sebetulnya hukum asal tidak wajib mengerjakan itu. Rumah? Iya. Oh. Kata Imam Syafi'i. Maksudnya gimana? Harusnya nggak ngapa-ngapain juga? Harusnya suami yang menyediakan pembantu untuk bantu pekerjaan itu ke istri. Oke. Tapi kalau istrinya sendiri yang mengatakan nggak usah biar saya kerjain, pahalanya besar. Oke. Itu dah yang membuat dia bisa masuk surga. Pahalanya besar itu tadi yang dikejar ya? Iya, makanya gini loh. Yang hari ini hilang dari para wanita itu value itu. Karena mereka lihatnya materi. Oke, ya. Penting. Tapi itu bukan pekerjaan utama perempuan. Itu pekerjaan utama laki-laki. Dan ketika Anda bilang, lah nyari laki-laki kayak gitu susah. Iya, karena Anda manjakan. Anda terlalu independen, jadi membuat laki-laki pada males. Wanita independen malah si pria jadi manja ya? Jadi manja. Malah jadi independen. Maaf ya, saya punya satu lingkungan yang dimana pernah ada belak-belakan lo ngomong lo. Kalau dia tuh nanti mau nikah, dia akan cari perempuan yang udah mapan. Kan kita tahu isi kepalanya kan, gitu. kita tahu isi kepalanya kan. Loh, kenapa? Sekarang kalau dia bilangnya gini gimana? Ya nanti untuk membantu rumah tangga agar jadi lebih baik lagi perekonomiannya. Lo yang sebetulnya harus mengurusi itu istrimu atau kamu? Yang harusnya bertanggung jawab mikirin itu kamu atau istrimu? Istrimu tuh harusnya terima hasil. Betul. Menikmati gitu. Kalau pokoknya istri tuh seneng aja di rumah, tiduran, terima uang. Happy wife, happy life. Iya kan, happy wife, happy life. Istri seneng, kita seneng. Iya betul. Iya kan, kalau istri seneng beli jaket motor aman dong. Beli helm motor aman. Beli sepatu aman. Aman. Istri happy, sudah happy. Kan gitu. Iya. Bukan istri yang suruh mikirin pekerjaan rumah, kesejahteraan. Kita aneh, makanya gini, makin independen perempuan, semakin banyak independen perempuan, semakin banyak laki-laki yang malas. Dan kalian nih para wanita independen nih, kalian bisa ditarget oleh laki-laki model begini. Makanya yang kalian cari akan makin sulit gitu. Yang bener-bener laki-laki sadar positioningnya. Kan ada tuh filmnya di mana tuh? Apa tuh? Di Jepang ya. Kan di Jepang juga lagi tren juga. Oh iya, apa tuh istilahnya ya? Bapak rumah tangga ya? Iya, bapak rumah tangga balik tuh. Bapak rumah tangga malah sekarang kan trennya gitu. Tren di Jepang. Di Jepang. Di Indonesia mungkin ada, tapi kayaknya belum booming. Iya, bukan belum booming. Enak juga ya kalau booming ya? Nggak diangkat ya? Nggak diangkat, banyak. Dan itu banyak. Kenapa sih? Ya pada akhirnya kita jadi bertukar peran. Akhirnya laki-laki sekarang hilang kemampuan memimpinnya. Iya. Kemudian
hilang malunya juga. Malunya hilang. Iya. Hidupnya hanya bergantung kepada istri dan keluarga istri misalnya, atau keluarga si laki-lakinya sendiri, maksud keluarga besarnya. Oke. Karena dibantu keluarganya gitu. Dan belum lagi pendidikan orang tua yang nggak ngasih tahu pentingnya itu. Iya. Gitu. Seberapapun Mas, misalnya kita sebagai cowok ya, seberapapun kita bawa pulang ke rumah, asal itu halal dan berkah ya. Yeah. Itu bener deh. Itu yang membuat kamu tetap menjadi seorang suami di mata istri. Menjadikan kamu tetap orang yang bertanggung jawab dan lebih daripada itu. Itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kan selalu ngukur sesuatu di benefit. Iya, kan tapi bisa jadi kayak dari si wanita yang selalu mengeluh, padahal mungkin dari si prianya ya sudah bekerja, tapi emang hasilnya ya belum sesuai dengan harapannya si istri gitu. Mungkin anak, mungkin yang juga mempengaruhi gitu. Ya kalau kaitannya dengan kebutuhan pokok, ya misalnya suami sudah berusaha, ternyata dapatnya belum bisa mencukupi nih. Terus istri mau bantu, ya enggak apa-apa, bantulah kalau memang pengen bantu. Tapi ingat, fokusnya bantu. Bantu itu artinya menyelesaikan masalah. Kalau nanti masalahnya sudah selesai, jangan keenakan. Jangan terjebak di situ ya. Iya, jangan terjebak di situ. Dan jangan sampai merasa bahwa kamu melakukan itu semata-mata karena ini loh aku aja mampu. Kayak Ibu Khadijah itu nggak pernah loh, sekaya Ibu Khadijah itu nggak pernah ngomongin ke Rasulullah SAW itu sampai menyakiti hati beliau seperti itu, nggak pernah. Malah justru merendahkan dirinya di hadapan suami. Para istri, para perempuan yang sudah bersuami, harusnya di depan suami itu merendahkan dirinya. Meskipun saya tahu kamu tuh hebat. Saya pernah cerita ya, guru saya itu punya kolega yang suami istri. Ini kerja di perusahaan yang sama. Tapi istrinya ini... Oh, ngerti. Istrinya ini jabatannya tinggi nih di perusahaan. Suaminya sopirnya di kantor. Itu kan yang ceritain itu. Iya. Istrinya itu sopirnya di kantor. Jadi kalau di kantor ya pekerjaannya sesuai jenjangnya. Mereka profesional di situ. Tapi begitu sampai di rumah Mas, beda jauh. Aku gak ngebayangin tuh waktu di kantor tuh gimana. Nah, ya, aku aja. Aneh gitu loh, maksudnya kayak aneh gitu ya, sih. Ya, tapi ya mungkin mereka bisa ya. Profesional bisa. Bisa. Sampai sekarang juga gitu. Iya masih. Dan kalau sampai rumah. Nah, masih sekarang masih. Yang suaminya masih supir. Oh saya nggak tahu. Ya? Itu kan ceritanya dari dulu. Iya. Terus si istrinya itu kalau sampai rumah langsung posisinya merendahkan diri. Suaminya ngangkat lagi. Ini kan paham. Kalau paham kan enak rumah tangganya begini. Yang menjadikan rusak tadi sebetulnya adalah ketika kita salah fokus. Para motherless, ya para anak-anak yang motherless ketika dia kehilangan sosok ibu yang sebenarnya. Itu jadi lebih berbahaya. Bahaya. Imam Syafi'i itu lahir hanya dari seorang ibu. Maksudnya dibesarkan dari seorang ibu. Imam Bukhari dibesarkan oleh seorang ibu. Oke. Orang-orang besar itu ya sampai ada idiom begini. Anak tidak akan rusak selama dia masih punya ibu yang berkualitas. Tapi anak itu akan rentan kerusakannya meskipun dia punya seorang bapak. Oh iya gitu ya. Tapi kan bahaya juga. Misal gini, bukan bahaya. Kan enak kalau punya ibu. Tapi kalau dia lahir kecil udah ditinggal sama ibunya, meninggal maksudnya? Ya. Ya sosok itu solusinya gimana kalau dari Islam? Kalau Nabi Muhammad dulu ya, kan nggak punya bapak ya. Sosoknya adalah kakek. Sosoknya kakek? Iya, kakeknya. Bibi itu bisa nggak sih? Bisa. Adiknya istri atau kakaknya istri. Itu yang paling deket bisa. Nah didik lah. Harusnya dia langsung mengambil peran ya? Iya, yang mendidik mereka-mereka ini. Kalau Nabi dulu nggak punya bapak, sosoknya kakek. Kakeknya meninggal, ganti ke paman. Jadi sosok yang masih sebenarnya satu keluarga. Karena biasanya keluarga itu didikannya sama. Oh gitu. Biasanya satu keluarga itu didikannya sama. Makanya langsung cari ke saudaranya. Saudaranya yang paling dekat yang paling dekat. Gitu. Iya. Dan Nabi Muhammad itu dulu begitu. Begitu ibunya nggak ada wafat. Siapa yang membesarkan sosok ibu Nabi? Yang menjadi sosok ibu Nabi? Nabi itu sampai mengatakan ummi ba'da ummi. Nabi itu mengatakan punya 3 ibu. Kakek? Bukan. Siapa? Bener-bener ibu itu bener-bener perempuan. Ibu. Perempuan. Nabi mengatakan punya 3 ibu. Bibinya? Iya. Ibunya Ali, istri Abu Thalib. Itu ibunya Fatimah. Terus kemudian satu lagi adalah pembantunya Nabi. Oh bisa tuh? Ada. Sosok ibu dari pembantu? Iya, karena... Yang menyusui? Bukan menyusui, bukan. Yang menyusui beda lagi. Beda lagi ya? Ya.
Nanti yang menyusui satu lagi, ada dimasukin. Yang kedua ini Ummu Barokah namanya. Ini yang sudah ikut Nabi lama. Ikut keluarganya Nabi sudah lama. Jadi, dan ini enggak sembarang babysitter nih. Ini Ummu Barokah nih orang luar biasa, orang cerdas. Jadi memang benar-benar punya karakter ibu. Nah ini kalau nyari babysitter, kalaupun terpaksa pakai babysitter nih, cari yang berkualitas. Ya, pendidikannya bagus gitu. Karena kan babysitter akan tektokan terus sama anak. Tektok sama anak. Makanya untuk penyedia layanan seperti ini perhatikan nih. Iya. Misalnya gitu. Ini kalau salah pendidikan bisa bahaya banget. Bahaya, tapi nanti resiko, konsekuensi kalau kualitas babysitternya harganya tinggi. Mau nggak? Nah kalau untuk anak dan Anda mampu, ya harusnya bukan bahan pertimbangan dong. Anak loh, anak itu aset. Masa depan ini akan meneruskan generasimu. Kalau kamu pebisnis, anakmu nanti harus jadi pebisnis yang lebih hebat dari kamu. Kalau kamu dai, anakmu harus lebih jadi dai yang lebih hebat dari kamu. Kan gitu harapan orang tua. Nah, Ummu Barokah nih, ibu keduanya Nabi. Yang ketiga adalah yang menyusui Nabi. Ya, Halimah. Ini Nabi menyebut Umi ba'da Umi. Ibuku setelah ibuku. Ibu asli Nabi kan Aminah. Kemudian ibu Halimah, Ummu Barokah atau Barokah atau Ummu Aiman namanya. Terus kemudian yang ketiga adalah Fatimah. Fatimah ini istrinya. Nabi itu nggak kehilangan loh. Ini saudara masih dekat semua. Tetap ada sosok-sosok pengganti ibu, seorang wanita-wanita yang selalu ada di Nabi ya. Atau mungkin juga di kehidupan kita. Dan konsep itu kan jelas. Sama aja konsepnya. Iya, dan itu nggak ada kekosongan. Makanya Nabi sampai menyebut tuh. Bahkan Nabi ketika memakamkan ibunya Ali, itu beliau sendiri yang menurunkan dari jenazah ke yang lain sambil menangis. Dan tidak pernah ditemukan Nabi itu menangisi jenazah seperti itu. Benar-benar Nabi sedih. Karena Nabi sedih banget kehilangan sosok ibunya. Ibu. Beliau mengatakan ini ibu, bibi. Makanya tadi kalau anak lahir nggak punya piatu nggak punya ibu. Kakaknya siapa? Misal punya saudara nggak dia? Ibunya ini? Saudara perempuan atau dekatkan. Karena secara pendidikannya insya Allah pasti sama. Pendidikannya sama, gitu. Nanti dititipkan ke siapa lagi. Kalau misalnya harus pakai babysitter, cari yang berkualitas. Ya, gitu. Jadi tidak ada masalah. Sehingga ini tadi, makanya Barat ngerti Mas, posisi perempuan dalam Islam tuh penting. Nah makanya yang dirusak wanitanya dulu. Karena bahaya ya. Iya, karena laki-laki tuh umumnya ngikutin wanita. Laki-laki nggak percaya, rumah tangga lah. Nanti kan kita sering banyak ngikutin perempuan. Lo bener gak? Iya. Loh, kalau wanitanya, ini ada kisah juga dari kalau antum tahu itu seorang khalifah zaman dulu, Harun ar-Rasyid itu pernah gara-gara bisikan istrinya, hal yang udah cetok jelas di depan matanya ini salah ini benar, tiba-tiba tuh bisa berubah dia pilih yang salah. Lah sama ceritanya itu Nabi Adam. Ya kan? Iya kan? Perempuan itu kan? Bukan dari setan. Bukan, setannya bisikin perempuan. Perempuannya bisikin kita. Kalau kita dibisikin setan, insya Allah kuat lah. Tapi begitu yang bisikin istri. Waduh. Berat ya? Kan berat ya? Berat. Makanya pinternya Barat, rusak dulu perempuannya. Astagfirullah. Kita rusak perempuannya, rusak semua generasi. Dari apa tadi? Food fun, kesenangan, kasih perempuan kesenangan di luar rumah. Gambarkan kesenangan paling senang di luar rumah. Gambarkan rumah itu tempat yang mengerikan. Gambarkan rumah itu tempat yang terpenjara. Keterkengkangan. Terkekang biasanya. Close minded. Kesenangan tuh hanya di luar rumah seperti itu ya. Bikin close minded. Padahal dari rumah itu kita bisa melakukan apa-apa. Saya yang introvert, paling senang itu malah rumah. Karena bisa exploring sesuatu tanpa orang harus tahu. Saya bisa baca apapun, saya bisa mencari apapun. Saya ngerasa rumah buat saya orang yang tertutup menyenangkan. Gitu. Aneh kalau perempuan tidak bisa berpikir begitu, yang padahal dia tinggal di rumah nunggu suaminya pulang. Kalau nggak pulang ya nonton Netflix ya gitu ya. Tinggal nyuci sambil dengerin MP3 ya kan? Atau dengerin ceramah dan seterusnya, enak. Tapi mereka milih menyusahkan diri untuk enggak, ini kan keadaan kami harus butuh. Ya kalau begitu beda. Saya cuma bisa pesan kalau keadaannya memang membutuhkan Anda, jangan sampai tenggelam. Porsi Anda nggak di situ, yang banyak itu mubah. Itu sih Mas Mirza. Jadi gimana nih? Mau nambah lagi? Mau jadi ibu?
teruntuk